Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini, Kamis 17 Agustus 2023, kita kembali bertemu dalam Sapaan Pagi HKBP Kebun Jeruk. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini, Rabu 17 Agustus 2023, diambil dari 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar sabar. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Merdeka! Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. 17 Agustus 1945 menjadi awal dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa ini merdeka dari segala perbudakan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari banyak hal yang merusak kebangsaan kita. Dan hari ini bangsa Indonesia merayakan 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Maka di hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan mengingatkan kita seluruh anak-anak Tuhan bagaimana cara kita merayakan kemerdekaan yang adalah berkat dari Tuhan. Saudara-saudari, kemerdekaan yang Indonesia dapatkan adalah berkat dari Tuhan. Berkat itu Tuhan kirimkan kepada bangsa ini melalui anak-anak Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dengan imannya dan dengan ketakutannya kepada Allah menyatakan kebaikan melalui kecintaannya kepada negaranya, rela mengorbankan dirinya, berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Banyak para pahlawan kita, orang-orang yang telah berjasa menjadi saluran berkat bagi Indonesia, bagi kita yang hidup pada hari ini. Mereka memperjuangkan bangsa ini dengan segala kebaikan yang mereka telah lakukan. Perjuangan mereka akan menjadi perjuangan kita juga untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Firman Tuhan melalui perkataan Paulus kepada Timotius mengingatkan kita sebagai hamba Tuhan, kita punya tanggung jawab yang sama bagi bangsa di mana Tuhan menempatkan kita hidup di dalamnya, yaitu menjaga bangsa ini dengan hidup berdamai dengan sesama. Saudara-saudari, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah kepada semua orang. Namun keramah tamahan itu mulai hilang di saat ini. Mengapa demikian? Karena banyak orang mulai hidup dengan mementingkan dirinya sendiri. Banyak orang yang mulai menjadi manusia-manusia yang individualis, yang hanya mementingkan kepentingannya diri sendiri. Hingga banyak dari kita yang hidup hanya menghabiskan waktu bertengkar, melakukan hal yang tidak baik, menuntut banyak hal, sementara tidak melakukan hal-hal yang baik di sepanjang hidup kita. Tapi sebagai hamba Tuhan, ada karakter seorang hamba Tuhan yang diingatkan Paulus kepada Timotius. Apa karakter hamba Tuhan itu? Karakternya adalah tidak bertengkar, tetapi selalu ramah kepada semua orang.
Saudara-saudari, pertengkaran tidak pernah mendatangkan kebaikan, tetapi keramahan justru mengundang kebaikan bagi diri kita. Percayalah, pertengkaran yang kita bangun di bangsa ini tidak akan membawa kebaikan bagi kita, bagi bangsa ini, bahkan bagi anak cucu kita. Tetapi ketika kita mampu menjaga keramah tamahan kita satu dengan yang lain, agama satu dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, orang kaya dan orang miskin yang boleh hidup bersama dalam keramah tamahan, maka percayalah, kita akan memetik kedamaian, kita akan memetik kesejahteraan bagi bangsa ini, bagi hidup kita, bahkan bagi anak cucu kita. Karakter hamba Tuhan yang kedua yang Paulus ingatkan kepada Timotius adalah cakap mengajar. Saudara-saudari, banyak orang yang suka menggurui orang lain, tetapi tidak banyak orang yang mampu cakap dalam mengajar. Menggurui lebih identik kepada hal yang negatif, hanya mampu berbicara, tapi tidak mampu meneladankan yang baik. Hanya mampu mengkritik, tapi tidak mampu menjadi contoh terbaik bagi orang lain. Tetapi mereka yang cakap mengajar adalah mereka yang dengan ketulusannya mau membangun orang lain menjadi lebih baik. Baik melalui perkataannya, baik melalui ilmu pengetahuan yang dia miliki, bahkan melalui tindakan hidupnya setiap hari. Dia bersedia bersama-sama dibangun dan bersama-sama maju dengan orang lain. Dengan kecakapan mengajar sebagai karakter hamba Tuhan, kita mampu menciptakan dunia yang lebih baik. Karakter yang ketiga yang menjadi karakter hamba Tuhan adalah sabar. Banyak hal di dunia ini yang membuat kita tidak sabar. Melihat orang lain yang bekerja tidak baik, kita sering terpancing pada emosi dan tidak sabar. Melihat banyaknya persoalan di negeri ini, kita sering terpancing emosi dan tidak sabar. Tapi percayalah saudara-saudara, karakter hamba Tuhan, kesabaran adalah bagian dari buah-buah roh. Iman orang yang percaya kepada Allah akan membawa dia kepada kesabaran. Sabar melalui semuanya. Sabar menjalani semuanya bersama dengan Tuhan. Kita bisa bersama dengan Tuhan. Kita dimampukan dan bersama dengan Tuhan kita akan meraih masa depan. 3 karakter hamba Tuhan ini harusnya menjadi 3 karakter seluruh umat Tuhan di dunia ini. Hingga dengannya kita memberikan kado terbaik di hari kemerdekaan Indonesia pada hari ini. Dan dengannya bangsa ini akan memetik kedamaian, kesejahteraan, dan memperoleh masa depan yang baik bagi anak cucu kita. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Tuhan memberkati kita menjadi saluran berkat bagi Indonesia. Amin.